vendor itu, istilah vendor itu semuanya itu secara general itu penyedia lah. Kalau uji kesesuaian itu tidak mengkalibrasi sama sekali. Uji kesesuaian kan artinya aja uji kesesuaian. Apakah sudah sesuai? Kalau kalibrasi. Jarang lah Run kalau di alat-alat kesehatan produksi itu. Datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli dengan topik yang lebih luas dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated. Tadi tentang magang sama skripsi ya, more or less. Setelah lulus lu ngapain dulu? Gue tadi bilang ke itu ya, ke vendor ya. Mungkin bisa dijelasin dulu deh. Vendor itu apa sih dulu? Sebenarnya vendor itu, istilah vendor itu semuanya itu secara general itu penyedia lah. Penyedia jasa, penyedia alat. Lu kayak misalkan kontraktor nih butuh beton. Kalau lu menyediakan beton ya lu vendor beton. Kayak lu menyediakan orang-orang untuk pekerja ya lu vendor jasa gitu. Kalau gua khusus dalam kasus ini vendor alat kesehatan. Jadi gua lulus itu gue sombong dulu dikit. Enggak apa-apa. Gue lulus langsung kerja, jadi wisuda besoknya langsung kerja dapat gitu. Jadi tapi vendornya itu bukan berjalan di radiasi, bukan di bidang radiasi. Gue vendor alat kesehatan untuk fisioterapi, bayangin. Emang apa bedanya? Fisioterapi, Anda tahu fisioterapi? Fisioterapi itu bahasa kerennya tukang urut. Iya, tukang urut. Iya. Iya, fisioterapi tukang pijet. Enggak maksudnya apa yang berbeda dari alatnya gitu. Alatnya berbasis laser. Iya, berbasis laser gitu. Enggak juga. Ada sih alat-alat laser, ada alat-alat fisik, ada alat-alat yang dia menghasilkan ultrasound, ada alat-alat yang emang dia kontak fisik kayak apa ya? Gue lupa ingat, tapi ada alat ultrasound juga. Jadi dia terapi dengan menggunakan ultrasound, ada terapi menggunakan kontak fisik kayak dentuman gitu, pukulan duduk itu, ada traksi. Traksi itu yang biasanya urat yang kejepit itu nanti dibetulin, ditarik gitu. Kayak meja traksi, terus macam-macam sih Ron. Gue tapi itu juga kebetulan kenapa gue bisa masuk cepat karena yang punya itu alumni. Oh, okay. Alumni juga. Itu habis itu tapi gue di sana cuma 1 bulan. 1 bulan. Waktu yang sangat sebentar. Pokoknya turun gaji, gue langsung resign. Terus kedua? Jangan dicatat. Terus gue agak kosong dulu di Jogja, nyantai dulu sampai Lebaran. Langsung langsung dapat alhamdulillah di lab kalibrasi. Kalau gue sebelumnya itu jadi produk spesialis, udah supervisor malah. Karena perusahaan kecil juga sih, jadi gue nggak ngapa-ngapain. Terus yang kedua jadi manajer mutu di lab kalibrasi alat kesehatan. Itu di mana, berbasis di mana, di Jogja? Enggak, di Jakarta juga. Ditaruh dekat rumah gue, dia kalibrasi alat kesehatan. Gue jadi manajer mutu. Gue nggak apa-apain. Gue waktu itu cuma ngurus perizinan komite akreditasi. Iya. Jadi ada dokumen ISO 10125 2012 atau 2017 itu. Jadi kayak kita kalau mau sebagai lembaga yang boleh menyatakan kalibrasi itu harus berdasarkan ISO
tersebut, ISO 17025 tahun 2017 yang terbaru. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngebuka lab kalibrasi, lu buat jaminan mutunya, dokumen ISO-nya lu ajuin ke CAN, nanti kan datang. Selain dari standar Bapeten ya? Enggak, ini alat kalibrasi ini masih belum nyentuh, belum ke UKES, belum yang UKES. Kalau UKES beda lagi. UKES ngajuinnya ke Bapeten. Gue jujurnya agak bingung nih berarti nih. Satu UKES uji kesesuaian dan satunya alat kalibrasi. Beda kalibrasi UKES. Kalibrasi ini misalkan nih contoh. Alat apa ya? Termometer. Oh, kalibrasi. Alat-alat kalibrasi kayak gitu. Timbangan. Misalkan timbangan. Jadi kan alat-alat kesehatan kayak ventilator perlu dikalibrasi, terus inkubator, habis itu banyak alat pacu jantung gitu-gitu ya. Ya benar. Jadi banyak alat-alat kesehatan itu yang perlu dikalibrasi dan itu sangat penting. Jadi kalau uji kesesuaian itu udah ada, itu sama kayak kalibrasi tapi ada nuklirnya di situ. Bukan, kalau uji kesesuaian itu tidak mengkalibrasi sama sekali. Uji kesesuaian kan artinya aja uji kesesuaian. Apakah sudah sesuai? Kalau kalibrasi. Cek kalau udah sesuai, hampir sama sih sebenarnya. Ya, makanya itu dia kata sesuainya itu loh. Sama, ya sebenarnya bersama sih ya. Iya ya. Nanti kan outputnya sesuai nggak sesuai. Iya, kalibrasi juga, UKES juga. Tapi apa yang bikin beda? Karena ada pengaruh radiasinya. Enggak sih. Cuman karena ya kalau radiasi kan udah ranah Bapeten. Kalau misalkan kalau itu kan arah Kemenkes kalau alat kesehatan itu. Jadi Bapeten nggak mungkin bisa masuk lah. Oh, berarti memang perlu di declare di awal ya. Oh, ini tuh yang disebut sebagai, ada undang-undangnya kali ya gitu ya. Jadi yang disebut sebagai alat kesehatan tuh ini atau dari peraturan Kemenkes gitu-gitu. Terus sama yang dari Bapeten uji kesesuaian tuh gini gitu. Alat yang perlu diuji kesesuaian tuh gitu-gitu. Oh iya, kalau untuk alat kesehatan gue nggak tahu, tapi kalau untuk uji kesesuaian itu udah ada perkanya setahu gue. Perka berapa ya? Gue lupa. Pokoknya mengenai alat yang harus diuji kesesuaian. Contohnya kayak radiografi, CT scan, terus yang remeh-remeh kayak TLD gitu-gitu juga ya? Enggak, bukan UKES itu. UKES itu enggak, TLD jatuhnya kalibrasi. Oh, oke. Kalibrasi, kalibrasinya ada ya beberapa lembaga. Ya gitu kalau TLD. Oke, tadi itu yang kedua tuh perusahaan kalibrasi itu. Itu berarti more or less ngurusin lebih ke apa tadi, ke CAN itu ya? Jasa. Iya, lebih ke jasa. Iya, kalau gue waktu itu kerjanya itu, tapi bidang jasa itu berarti. Nggak ada alat sama sekali. Jasa gimana maksudnya? Lu punya alat terus lu bantuin untuk ke lapangannya apa gimana? Enggak, lu bantu ngoperasiin alatnya apa gimana? Kalau perusahaan gue itu kan lab, namanya lab. Oh iya deh. Laboratorium. Jadi kan ada alat yang dikalibrasi, ya kita kalibrasiin gitu. Terus kita lihat sesuai nggak sesuai. Kalau misalkan sesuai kasih sertifikat sesuai. Kalau nggak sesuai ya kita bilang nggak sesuai dan suruh di-adjust sama pemilik alat. Lab lo emang lab untuk kalibratornya. Iya, hanya mengkalibrasi. Ini loh harusnya segini nilainya dengan segala macam perhitungan, ya gitulah panjang. Oke, itu berapa lama tuh? Itu ini pengalamannya Aldo meskipun kerja 2 tahun nih banyak nih. Itu sebulan doang. Gitu. Berarti sebulan doang nih, sebulan lebaran sebulan nih. Sebulan. Nah, habis itu udah pindah gua ke vendor penyedia alat kalibrasi. Oh, induknya.
Ini Jadi, yang masuk barang ke lab yang sebelumnya lo alat. betul. Oke. Iya, betul. Betul. Tapi nggak cuma ke lab, tapi ke rumah sakit juga. Karena ke rumah sakit juga harus punya alat kalibrasi. Ada peraturan apa gitu, saya lupa. Peraturan Kemenkes nomor berapa yang mengharuskan rumah sakit minimal memiliki alat ini gitu. Oke. Seingat gua ya itu. Jadi, nah itu kan Dan boleh cerita nggak itu lo ngapain tuh di situ ya? Bidangnya? Kalau gue waktu itu kalau gue jadi aplikasi support untuk alat-alat kalibrasi atau intinya alat-alat ini sih, alat-alat radiasi, detektor, surveimeter, aplikasi support tuh maksudnya kayak gimana tuh? Kayak teknisi aplikasi, gue bahasanya apa, aplikasi support bahasanya sih. Kayak sebenarnya sih kayak teknisi, tapi kita ini ada alat, gue bukan sales, tapi gue lebih ke trainer alat yang dijual gitu. Contoh misalkan kan perusahaan gue jual surveimeter, habis itu surveimeternya gue training cara pakainya, ini penggunaannya gimana, terus dalemannya kayak gimana, ya gue ajarin ke customer gitu. Oh, I see gitu. Itu yang sederhananya ya. Kalau yang kompleksnya, lebih kompleks lagi, kayak kalau ada hampir mirip teknisi sih. Kalau ada masalah lu juga nyamperin ke sana buat bantuin nyelesain. Terkadang cuman kalau alat-alat yang portable itu enggak ini sih, enggak apa. Ya lu surveimeter Run kayak gimana? Tahu lah surveimeter radiasi. Terus kalau misalkan mau ada multimeter X-ray. Nah, multimeter X-ray itu yang digunakan untuk UKES juga. Habis itu ada alat-alat Phantom kalau di radiologi itu Phantom salah satu alat QA yang penting karena dia bahasanya verifikasi apa gimana ya? Iya, memverifikasi dan validasi hasil dari itunya kan, hasil dari sinarannya kan. Betul, kegiatan QA yang dimana itu ya kita ini sinarnya ini masih bagus apa enggak sih, produksinya ini masih bagus apa enggak sih. Kalau Phantom kan solid, dia nggak bakal berubah, nggak bakal aneh-aneh kan. Nah, habis itu di sinar terus lihat hasilnya. Ketika hasilnya itu tidak sesuai, ya itu perlu ada adjustment lagi dari itu berarti lu Phantom produksi juga apa lu cuman maksudnya perusahaan lu berarti hanya distributor lah. Kami nggak ada produksi, jarang lah Run kalau di alat-alat kesehatan produksi itu, kecuali ada sih beberapa yang produksi. Ini BTW perusahaan lu yang lama apa perusahaan yang baru sih yang ini? Yang sekarang kita omongin nih? Belum. Udah lama nih. Sebelum ini. Sebelum yang sekarang ini. Itu gue di situ. Nah, ini agak lumayan ini sih. Nah, dari sini itu gue banyak ternyata selama ini alat-alat detektor, alat-alat radiasi ini sebenarnya bisa kita yang ngerjain, maksudnya sebagai teknik nuklir yang ngerjain, bukan anak elektro, bukan yang lain. Sebenarnya udah ranah kita. Contoh nih, alat-alat surveimeter, alat-alat multimeter X-ray, terus alat-alat radio monitoring system, radio monitoring system yang gede X-ray kayak yang bisa di pesawat gitu, di bandara gitu. Bukan. RMS itu lu kayak misalkan di ini deh, di reaktor. Lu reaktor, terus ada di dinding-dinding itu biasanya ada angka angka itu kan monitor area monitor. Monitor radiasi di ruangan kayak gitu. Kita buat sistemnya, kita bisa buat ini, dan itu banyak dilakukan sama orang-orang yang latar belakang radiasinya nggak sedalam kita gitu. Padahal itu sebenarnya peluang buat yang alumni teknik nuklir gitu ya.
peluang sangat. Jadi gue juga dulu mengagemi alat-alat Canberra. Ada alat Canberra, merek ya, gue nggak apa-apa kan nyebut merek. Nggak apa-apa. Mereknya itu kalau misalkan untuk di kesehatan, Precept multimeter. Ada pokoknya multimeter banyak. Terus ada detektor itu kalau yang ke industri gue ada namanya Canberra, ada Miriam. Nah itu yang biasa digunakan sama Batan iya. Alat-alat Canberra tuh. KP gue pakai Canberra tuh. Nah itu dia soalnya dia emang MCA, MCA-nya. Ya MCA-nya, SCA-nya, propnya sendiri juga dia bagus. Nah itu terus kayak gue waktu itu pernah bukan gue sih tapi gue ngebantu juga ngerjain monitor alpha beta particle monitor, habis itu iodine monitor. Jadi dia kan waktu itu gue sempat nanya ke lu juga sih Run, apa gimana outputan dari reaktor itu kan macam-macam ya. Iya. Nah itu kan ada, makanya kita masang detektor atau nozzle atau intinya monitor atau detektor untuk mengecek yang keluar dari tungku atas keluar itu. Berapa alfa betanya, gamanya, terus iodinnya berapa. Itu alat gede juga sih lumayan. Itu dipasang di mana? Itu gue waktu itu pasang di, gue takut, gue salah apa ya? Gue PRFN apa? Oh, oke. Gimana ya? Pokoknya deket Siwa Besi. Dekat Siwa Besi. Kan gedung Inuki tahu? Tahu. Sebelahnya gedung Inuki kan Siwa Besi. Nah ini sebelahnya lagi. Itu tempat KPU PT BBN. Bukan PT BBN. Bukan. Di belakangnya Inuki pokoknya. Gue lupa. PRFF. Pusat Radio Farma apa? Yang farmasi dan farmaka PRFF. Iya ya kalau nggak salah itu deh. Kalau nggak salah di situ. Jadi. Oh iya di sana mereka juga ada produksi sih. Ya masuk akal sih. Makanya gue mikir kalau misalnya lu pasang area monitor di situ, kalau lu bilangnya waktu itu reaktor, gue mikirnya kayak opsinya antara Kartini, Triga di Bandung atau Siwa Besi gitu kan. Itu juga ada. Kita dulu juga sempat ada alat neutron monitor buat di Kartini Bandung ya. Kartini Jogja Pak. Tempat kuliah kita itu semester 7. Astagfirullah, gue lupa. Berarti di Bandung itu ada neutron juga. ABPM juga di Jogja juga ada alpha beta particle monitor. Jadi itu malah ada project, nggak apa-apa lah ya ngomong lah ya. Jadi di militer itu juga karena kemarin sempat ada kasus ini ya. Di Batan kan yang udah cleanse itu. Iya itu yang katanya ada yang ngebuang limbah ke sana. Ya mungkin jadi concern juga kan. Habis itu dia ada ya salah satu kayak buat tracking radio itu, jadi kayak khusus untuk militer. Ya itu umum sih, maksudnya kayak ya semuanya pasti punya lah. Betul. Dan ini faktanya memang militer itu banyak jadi prakarsa untuk sains dan engineering sebenarnya. Dan itu umum, kayak internet juga awalnya juga didukung militer. Iya pasti. Bom atom juga didukung militer. Ya. Betul. Gak heran. Kemarin itu ya kalau nggak tahu sekarang jadi apa enggak itu, cuman ya pengadaan alat untuk India doang sih, alat monitor radiasi tapi portable khusus militer gitu. Oke. Lumayan juga itu. Itu yang ketiga tuh. Yang itu tempat terakhir. Satu lagi alat ini paling gua alat ukur untuk di linek. Alat dosimetri bahasa kita. Oh, dosimetri linek. Iya, dosimetri linek itu gue juga sebagai itu juga aplikasi support itu juga. Nah, sekarang itu setahun gue tuh. Setahun. Oh, yang paling lama tuh?
Agustus ya, setahu gue. Habis itu pindah gue ke sekarang di Linex, penyedia alat Linex. Ya, Linex dan Cobalt juga, ada penyedia ini juga, TPS juga. Penyedia TPS yang treatment planning system. Iya, itu juga, itu nilainya nggak kecil loh, itu software itu doang. Oh, itu yang lu maksud yang tentang software itu ya? Software Betul. untuk bikin TPS-nya itu ya? Iya, software untuk nge-otak-atik segala macamnya pasiennya, segala macam. Ada softwarenya sendiri ya? Gue pikir ya kan di apa itu namanya, di podcast sebelumnya kan gue sempat research buat bikin kayak monolog yang tentang untuk apa, nuklir untuk medis kan, makanya gue agak familiar dengan TPS ya. Gue pikir tuh TPS itu dilakukan dengan cara ya dokter, fisikawan medis duduk bareng kayak didiskusiin, ini kita harusnya ini gitu. Apa enggak gitu prosesnya? Enggak, lu by software itu. Oh, by software, nggak mungkin nggak. Kalau enggak, lu gimana cara ngitung? Kan misalkan ada pasien kanker paru-paru. Di situ paru-paru ada limfa, ada hati, ada jantung, ada tulang, ada segala macam itunya. Kan itu harus dihitung, bro. Nanti kenanya berapa, ya segala macam. Terus kan kalau misalkan sekarang itu ada teknologi, ada namanya multi-leaf collimator, multi-leaf MLC. MLC itu kita bisa membentuk bentuk lapangan yang kita inginkan sesuai dengan bentuk tumornya. Lapangan radiasinya, lapangan yang bakal disinari kan? Iya, kan lu nggak mungkin kita buat kotak. Sementara kan kalau kalau tumor itu kan bentuknya aneh kan? Iya, nggak beraturan. Kita bisa nyesuaiin itu sesuai dengan gambar kontur yang dibuat dokter. Iya sih, itu juga yang jadi dulu yang gue kepikiran waktu fisikawan medis itu juga adalah gimana caranya mereka bisa memodelkan tumor yang ada di dalam tubuh kalau misalnya bentuknya nggak beraturan. Itu sih. Itu kalau pertanyaan itu gue bisa jawab. Kalau itu caranya, jadi kan tadi gue bilang sempat pasien itu di simulator atau di CT SIM atau ya fluoroskopi lah, CT scan. Itu kan dapat gambarnya tuh. Itu ada slice, kalau kita istilahnya slice. Oh iya, nanti tinggal slice-nya dikumpulin, terus nanti dijadiin satu, di akuisisi gambarnya jadi 3D gitu ya? Iya, betul. Okay. Bahkan sekarang ada teknik di mana dia kalau misalkan di daerah paru-paru kan bisa ngembang, expand, ada itu kan, ada kompresinya, dia bisa mengembang, bisa menciut gitu. Nanti udah teknologi Linex itu dia bisa 4D. 4D satunya apa lagi? Waktu. Oh, oke. Yeah. Udah sampai waktu. Jadi udah ketika udah bukan satu jepret waktu, tapi udah berapa detik gitu ya, transient condition-nya gitu ya. Kalau di reaktor. Ya mungkin kalau di reaktor gitu, tapi kalau di treatment itu jadi kayak kan pasien itu nggak mungkin dia diem aja, nggak mungkin dia kan pasti ada pergerakan, kayak bernafas aja udah mempengaruhi nanti. Jadi kayak misalkan nanti dia bernafas, beamnya mati, dia ini baru beamnya nyala, kayak gitu sampai teknologi udah sampai situ. Oh, oke. Nice. Gitu. Balik lagi tadi ke yang terakhir tuh berarti vendor Linex, dan yang terakhir ini berarti vendor Linex dan penyedia alat Linex dan software TPS itu ya? Iya, betul. Itu berarti klien lu juga sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi sekalinya ada gede ya kontraknya ya? Gue pengen tahu deh sebenarnya bisnis dunia pervendoran ini kayak gimana sih sebenarnya itu? Kalau dari sisi insidernya, maksudnya seberapa menguntungkan kah? Atau kalau misalnya dari sisi anak fresh graduate yang mau kerja itu, apakah ini benar-benar bisa mencukupi banget gitu loh? Karena kita jarang denger ini gitu loh. Iya, betul. Ini pasti juga kalau misalkan kita juga yang yang anak kuliah,
aduh gue mau kerja rumah sakit aja lah. Kalau misalkan yang anak-anak fisika medis ya, gue rumah sakit aja. Terus karena kalau penyedia alat ini kalau misalkan untuk level distributor itu level belajar sih. Jadi kalau bagi gue gaji itu ya kalau lu nggak bisa expect gaji tinggi-tinggi kalau untuk di vendor, tapi ilmunya itu jadi kayak kalau misalkan nih contoh kan ada merek-merek gede, kalau kalian tahu GE, kalian tahu Siemens, kalian tahu Philips gitu-gitu. Nah perusahaan-perusahaan gede ini jarang mengambil anak-anak fresh grade, jarang. Nggak tahu sih sepenglihatan gue. Siemens yang kayak perusahaan-perusahaan itu yang bergerak di bidang bikin alat radiasi gitu-gitu. Alat kesehatan itu kan GE, kalau General Electric kalau kalian tahu itu sangat rumlah. Siemens Healthineers, Philips, ada Philips juga, Canon, Fuji, tahu Fuji kan? Iya tahu. Fuji itu kan jualan kaset ini juga diagnostik. Oh oke. Nah, gitu. Nah mereka itu jarang. Ya kalau misalkan yang gue lihat ya jarang ngambil anak-anak fresh grade yang baru lulus gitu, biasanya yang berpengalaman. Karena dia kan itu alat-alatnya nilainya lumayan ya. Iya. Lumayan, jadi nggak mungkin anak fresh grade langsung di inilah. Tapi kalau distributor itu masih bisa memungkinkan, masih mungkin kita untuk masuk untuk anak-anak fresh grade untuk distributor. Terus ya kalau misalkan nilai mah standar biasa aja kalau anak-anak ini. Maksudnya nilai gaji gitu maksudnya? Iya nilai gaji. Cuman kalau yang gua tangkap itu ilmunya tuh banyak banget, pengalamannya tuh banyak banget. Jadi kayak gini, jadi kayak lu nggak mungkin langsung gimana ya, lu naik gunung juga harus lewat lembah gini nggak mungkin langsung di puncak kan. Iya betul. Ya itu intinya, lu harus kayak kalau gue pribadi dulu tuh gue pas habis magang gitu gue mikir gue nggak kuat nih gue kalau di rumah sakit kerjanya begini. Tapi terus gue mikirnya kayaknya vendor ini enak deh, di vendor alat Linek itu. Gue kayak, enak banget, bisa jalan-jalan, bisa. Oh, lu juga berarti technical support juga di yang perusahaan lo yang sekarang? Lebih ke project officer namanya. Oh. Nanti ntar gue jelasin deh. Nah kalau kemarin itu ya gue pengen enak bisa keluar, bisa keliling Indonesia gitu, terus alatnya alat yang kita senang lagi, dan itu gue setahun itu udah kemana-mana kemarin. Udah kalau bagi gue sih udah ngerasain lah Kalimantan, udah ngerasain Sulawesi, udah ngerasain Sumatera, di mana-mana gue udah ngerasain. Habis itu ya sekarang itu masuk nih ke kerjaan gue sebagai project officer dan application support. Kerjanya ngurus izin dari alat itu untuk masuk ke Indonesia izin. Gitu. Iya, izin ke Bapeten untuk bisa operasional dan untuk bisa ada. Nah, izin itu ada operasional, ada konstruksi. Nah, gue juga ngurus dua-duanya. Ngebantu rumah sakit untuk menyelesaikan izin operasional. Nah itu yang mau gue tanyain, soalnya kan kalau misalnya lu cuman penyedia alat kan otomatis harusnya yang bikin izin si yang punya alat dong. Iya, yang punya alat. Tapi kan beberapa kayak izin itu, jadi kalau prosesnya nih Run ya, alat gue kan alat gede Run, bukan alat yang kayak udah nih lu beli lu pakai aja. Kayak survei meter gitu enggak ya? Iya enggak, ini udah gede banget. Jadi kan kayak yang pertama dari konstruksi bunkernya. Oh ya. Ya kita harus buat kan bunker yang benar kan. Kita harus hitung. Pertama hitung dulu baru bangun. Pokoknya izin keluar baru ngebangun bunker. Atau misalkan ada beberapa rumah sakit yang udah bangun bunkernya. Bunkernya dulu, habis itu dibuat izinnya. Kalau misalkan oke, ya udah silakan pasang lineknya, baru
buat izin pelayanan. Bangun bunker itu kan harus ada perhitungannya. Yang pakai Monte Carlo gitu ya? Enggak, kalau kita pakai manual aja, ada hitungan manualnya. Oh, ada hitungan manual. Oke. Analitiknya ada. Sepengalaman kita dari vendor juga waktu itu, ketika kita ngajuin pakai nilai untuk proton terapi itu kan kita ngajuinnya perhitungan hasil Monte Carlo. Itu outputnya berapa apa? Jumlah total dosis radiasi yang ada di dalam ruangan itu kan? Grafik kan dia kan kayak kalau Monte Carlo itu kan kita bisa melihat di beberapa titik kan. Iya. Tergantung kita maunya di mana sih, titik mana aja, ya udah titik-titik itu yang diambil, terus ya udah dapat kan hasilnya. Misalkan kita melihat neutronnya atau gamanya, flux neutron, flux gamanya kan bisa kelihatan kalau Monte Carlo kan. Nah itu karena kalau berarti x-nya itu posisi, y-nya flux gitu grafiknya. Apa dosis? Seingat gue waktu itu kalau grafiknya itu jadi posisi, x-nya posisi, y-nya dosis. Oh, dosis dalam rad. Gray. Sievert ya. Udah Sievert ya. Kayak dia hitungannya itu, gue cuma dikasih hasil hitungannya, gue nggak mungkin lah dikasih mentahan hitungannya Monte Carlo kan. Kalau dikasih enak banget tuh, gue jual lah. Nggak mungkin gitu, itu kayaknya. Ngitung manual lumayan loh berarti. Iya, makanya tapi kalau misalkan itu makan berapa hari tuh kalau misalnya ngitung manual di beberapa titik doang? Enggak, kalau itu kan proton ya, proton. Kalau kita biasanya linek ya kita ada panduannya kan di NCRP sama SRS. Oh iya. Ada hitungan analitik. Mungkin analitik atenuasinya agak beda kali ya. Sebenarnya kan kalau neutron pusing banget tuh. Iya, ini gue juga. Kalau neutron di reaktor nuklir kan ngitung atenuasi tapi pakai neutron kan. Nah, kalau partikel alfa beta kayak proton atau elektron paling agak beda kali ya. Iya pasti mereka ada lah satu. Gue juga nggak ngerti sih, cuman kayak menarik aja, kayak anjir kalau gue bisa belajar mantep juga nih, tapi waktunya nggak ada. Bukan nggak ada sih, kayak nanti deh kalau misalnya gue bener-bener lagi nganggur banget, baru mungkin gue mau aja belajar itu. Sebenarnya ini tuh ya, nuklir di bidang medis itu sangat menjanjikan ya, maksudnya kayak ya oke lah kita nggak realisasi reaktor, tapi ini nih salah satu yang kayak paling punya efek yang paling gede gitu ya. Betul, kalau lu pada mau nuklir tapi kayak di Indonesia aja, ya udah di sini aja di bidang medis ini. Karena yang gue lihat itu rata-rata yang ngerjain ini bukan orang-orang yang gimana ya? Bukan punya orang-orang yang punya latar belakang radiasi sedalam anak teknik nuklir gitu, atau fisika radiasi. Ya, fisika radiasi secara umum lah ya. Ya betul. Jadi kayak gitu ya. Situ kalau kerja kan izin tuh. Yang kedua ya biasalah ngurus-ngurus alat-alat yang dijual gitu kan. Habis itu pengukuran BIM data collection itu kita juga. Kalau BIM data collection itu jadi kan kayak linek ini kan dia ngeluarin radiasi output ya. Nah itu kan dia ada bentuknya gimana, ada kita istilahnya flatness symmetry. Habis itu ada percentage depth dose, ada namanya kayak di kedalaman segini itu berapa persen dosis yang terserap gitu. Jadi kita pakai itu. Nah itu tujuannya BIM data untuk dimasukkan ke TPS. Data-data ini untuk dimasukkan ke TPS. Dan itu basicnya kita semuanya juga udah ada di praktikum deteksi kan ya ibaratnya. Betul. Sebenarnya ya kalau misalnya anak FISMED apalagi dia
di radioterapi, alat QA biasanya, kalibrasi output juga. Oh ada ya mata kuliah kalau di FISMAT ada mata kuliah perancangan radioterapi ya? Ada perencanaan radioterapi ada, tapi dia lebih ke TPS sih. Kayak ini apa gimana ini nembaknya kalau misalnya pasien kanker ini kanker A, terus dosisnya ini, terus fraksinya berapa, tembakannya berapa, arah berapa gitu. Ada. Oke deh Dul. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena kita udah hampir sejam nih. Kita ngobrol kayak gini nih, nggak kerasa nih. Mungkin terakhir deh, pesan lu buat orang-orang yang masih apa ya, kayak ini kan bidang pervendoran ini kan bisa dibilang nggak populer ya. Apa yang mau lu bilang mungkin ke mahasiswa yang mau lulus dah, sama orang-orang umum yang belum tahu tentang bidang ini? Iya. Kalau dari gue sendiri sih ya, kalau untuk teman-teman mahasiswa, untuk apalagi yang ini kalau targetnya ini ya mahasiswa. Jadi kita itu coba apa ya? Coba mengeksplor lebih lagi untuk untuk kerjaan tuh nggak cuma ini doang loh. Masih banyak kerjaan yang lain, kayak misalkan gue anak teknik nuklir nih. Terus gue kerja di mana? Oh, ya di Batam, ya Bapeten. Ya rumah sakit. Ya rumah sakit misalkan kan. Ya nganggur. Kayak saya nganggur. Ya nganggur. Ya S2 gitu kan. Ya apa-apa. Sebenarnya masih banyak. Jadi vendor ini salah satunya, kayak misalkan di industri pun masih banyak penyedia alat radiasi. Contohnya untuk alat-alat norm seperti itu. Alat GE itu dia ngeluarin alat ini juga NDT. Alat-alat NDT dia ngeluarin juga. Masih banyak lah, cuman kitanya aja yang kurang explore, dan informasi kita sebenarnya kalau informasi yang terbatas itu iya sih salah satunya. Cuman kalau dari pengalaman gue juga, vendor ini kerjanya berdasarkan relasi sih. Oh oke. Ya itu mungkin alasan kenapa kita nggak terlalu dengar itu ya ketika kita kuliah dulu ya. Ya karena di vendor ini kayak kalau lu punya kenalan ini nggak, lu punya ini nggak, punya ini, jarang yang kayak oprek gede. Karena kalau skala vendor itu oprek itu kayak as in tender gitu maksudnya. Iya, bukan kayak lu lihat lah oprek di Jobstreet, oprek di Instagram, oprek. Oh, oprek kerjaan maksudnya. Gue mikirnya tentang si kalau misalnya rumah sakit nyediain mau coba. Oh, beda. Bukan tender. Bukan tender. Maksudnya untuk pekerjaan ini kayak ya jarang. Jadi kalau gue pribadi gue juga ya dari bawah banget, gue nggak langsung ke langsung vendor yang lumayan besar seperti sekarang. Gue juga dari awal perusahaan apa nih, jadi kayak berani mulai dari bawah aja. Terus tapi ya kalau misalnya lu mau ikutin cara gue loncat kayak kutu loncat, silakan. Cuman kalau gue tidak menyarankan seperti gue, kayak misalkan lu at least loyal lah sama perusahaan. Gitu aja sih. Habis itu karena dari vendor ini banyak jembatan-jembatan lu bisa kerja kalau yang masih memimpikan prinsipal atau alat-alat yang lebih besar lagi, itu vendor itu salah satu jembatannya, karena lu dapat relasi kerjaan sama orang luar juga. Nggak mungkin ya, kayak misalkan kan gue nih teknisi Linek itu kan orang luar kan. Ya itu bisa aja lu bisa dapat ilmu dari mereka segala macam. Installer itu enak lah kerja sama orang-orang yang beda latar belakang gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu saklek kita ya. Ya yang pertama bukan saklek sih bahasanya.
jangan sempit dibuka lagi mindsetnya tuh. Iya, mindset sama area mainan lu tuh harus dibuka lagi, jangan di situ-situ doang. Karena masih banyak jalan kayak misalkan daripada gua nganggur lah. Itu cuman alasan orang struggle doang, orang yang udah nyerah gitu. Banyak. Dan itu juga akan jadi penutup buat kita ngebahas bareng Abdul ini tentang kerjaannya. Thank you banget dulu udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol. Dan untuk teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan dengan episode yang baru. Sampai jumpa, bye-bye.